Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi. Yang Maha Besar, semua miliknya, Bapa-Ku yang kaya, tiada darahnya, bermata emas maupun uangnya, terpujilah Dia, mari sembah. Akulah anaknya, akulah anaknya, karena Tuhan Yesus, akulah anaknya. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikianlah firman Tuhan. Tugas pelayanan ialah untuk memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, untuk mengumandangkannya kepada dunia, membuktikan kebenarannya, dan mengajukannya kepada dunia bahwa Injil adalah kasih karunia Allah. Injil itu sudah memiliki segalanya untuk menyatakan dan mengajukan dirinya sendiri. Injil ini merupakan bukti niat baik Allah bagi kita dan sarananya untuk mengerjakan pekerjaan baiknya di dalam diri kita. Injil menunjukkan bahwa Allah begitu penuh rahmat terhadap kita dan menjadikan kita juga penuh rahmat. Seperti itulah Injil kasih karunia Allah itu. Rasul Paulus memakai hidupnya untuk memberi kesaksian tentang semua itu dan ingin menggunakan seluruh masa hidupnya untuk menjadi alat dalam memberitakan pengetahuan, keharuman, dan kuasa Injil. Dari kesaksian Rasul Paulus bahwa yang terpenting bagi dia, asal saja dia dapat mencapai garis akhir. Maksudnya adalah yang pertama, Paulus memandang hidupnya sebagai sebuah perjalanan, sebuah lomba. Hidup kita merupakan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hal ini menegaskan bahwa ada pekerjaan yang telah ditetapkan bagi kita. Sebab kita tidak diutus ke dunia ini untuk berleha-leha. Kita juga memiliki keterbatasan, sebab kita tidak diutus untuk selalu ada di dunia ini, melainkan hanya melewatinya saja, bahkan berlari menembusnya, dan waktunya sebentar saja. Bisa saja ditambahkan di sini untuk menerobos bahaya dengan melewatinya. Yang kedua, Paulus menanti-nantikan garis akhir perjalanannya dan membicarakannya sebagai suatu yang sebentar lagi pasti akan terjadi dan yang selalu dipikirkannya. Akhir perlombaan kita adalah kematian, saat kita harus menerima entah itu kehormatan atau celak. Yang ketiga, Paulus berupaya sebisa mungkin untuk mengakhirinya dengan baik, menunjukkan hasrat kudus untuk mencapainya, dan ketakutan yang kudus untuk tidak bisa mencapainya. Tetapi Paulus berkata,
baiklah aku dapat mencapai garis akhir dengan gembira, maka semuanya akan baik-baik, sempurna untuk selamanya. Yang keempat, Paulus menganggap tidak ada suatu apapun yang terlalu merepotkan atau berat untuk ditanggung, supaya dia dapat mencapai garis akhir, mencapainya dengan sukacita. Kita harus memakai hidup kita untuk mempersiapkan kematian yang penuh sukacita, supaya kita bukan saja boleh mati dengan merasa aman, melainkan juga dengan nyaman. Semua yang dilakukan Rasul Paulus supaya dia didapati setia menjalankan kepercayaan yang diberikan kepadanya, supaya dia dapat menyelesaikan pelayanannya yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya, dengan melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya di dunia ini, atau lebih tepatnya di dalam jemaat. Juga supaya dia dapat menuntaskan pelayanan dari angkatannya, dapat menyelesaikan rangkaian pelayanannya secara utuh, supaya dia dapat bertekun di dalamnya dan orang-orang lain dapat menuai hasilnya sebanyak yang telah ditentukan. Dan supaya dia bisa, sebagaimana yang dikatakan tentang kedua saksi itu, menyelesaikan kesaksian mereka dan tidak setengah-setengah menjalankan pekerjaannya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus